Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini dapat hadir di majlis yang mubarakah, majlis yang diberkahi, majlis yang mulia. Sehat Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang dan bahagia berjumpa dengan orang-orang yang dirindukan surga. Allah. Nabi kita menyampaikan, al-jannatu mustaqatun li arba. Surga itu rindu pada 4 golongan. Nah, saya sebutkan golongan yang pertama saja. Yang disebutkan Nabi pertama adalah tahlil Quran. Golongan yang rindukan surga adalah mereka yang membaca Quran dan belajar Al-Quran. Subhanallah. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian ini orang-orang yang rindukan surga, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai penghuni surga. Nanti kumpulnya di Es Hakim. Surga itu seluas langit dan bumi, tidak boleh dipersempit, tidak juga boleh dipersedikit. Semua orang berhak masuk surga. Dan banyak hal-hal yang sederhana menyebabkan orang masuk surga. Islam yang minimalis pun masuk surga. Islam yang minimalis itu sholatnya cuma 5 waktu, nggak nambah, nggak ada sholat rawatib, nggak ada sholat sunnah. Puasanya cuma Ramadan, nggak tambah puasa yang lain. Infaknya hanya zakat fitrah 2,5%. Kalau dikurskan uang cuma 50.000, nggak nambah. Baca Al-Qurannya cuma Al-Fatihah saja tiap hari, Al-Fatihah. Nggak ada bacaan yang lain. Itu dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya modelnya kayak begini masuk surga nggak? Kata Nabi, ya, engkau masuk surga. Subhanallah. Apalagi yang belajar Quran. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita surat Al-Qalam pada bagian pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-33. Ini termasuk surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu secara umum muatannya tentang hal yang mendasar dalam beragama, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini yang membuat orang-orang beriman itu tetap optimis karena hidup ini tidak berhenti di dunia. Ada hari akhir. Disebutkan punya 3 nama. Ada 3 nama.
Nama yang pertama Al-Qalam. Nama yang dituliskan oleh para penulis Quran di zaman Nabi sampai juga zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana di ayat yang pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun. Sebutkan Al-Qalam. Juga dinamakan surat Nun karena ayat pertamanya diawali dengan Nun. Yang ketiga, Nabi menyebutkan surat ini dengan surat Nun wal qalami. Nun wal qalami. Di dalam beberapa riwayat disampaikan surat Al-Qalam ini surat yang kedua yang diturunkan setelah surat Al-Alaq. Sehingga muatan di dalam ayat-ayat di dalam surat Al-Qalam ini juga mengenai perilaku orang-orang Quraisy ketika mereka menolak Islam. Ada 52 ayat, ada 300 kata, ada 1256 huruf. 1256 huruf. Kalau speed bacaannya seperti saudara kita tadi 52 ayat, itu kurang lebih sekitar 7 menit. 7 menit. Nah, 7 menit ini kalau dibaca ada 1256 huruf, satu huruf dikali 10. Jadi berapa itu? 12.560 kebaikan. Ya. Jadi bacanya cuma 7 menit dapat pahalanya 12.560 kebaikan. Subhanallah. Tadi kita baca, kita dengarkan, kita murajaah gitu. Ini karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca dan pencinta Quran. Secara umum, surat ini berkaitan dengan pembelaan ya, Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Jadi dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-52 adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memulai dakwah. Istimewa dan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menegaskan, zarni wal mukadzibin. Orang yang kayak begitu enggak kamu perlu urusin, cukup aku yang ngurusin. Aku penciptanya, bukan kamu penciptanya. Aku yang ngurusin dia. Itu pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang anti Islam, jangan ngurusin, Allah yang ngurusin. Kalau melihat dari surat-surat Al-Qalam ini sebagai pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dinamakan Nun. Nun itu sebutan untuk ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Sehingga di dalam surat Al-Anbiya dikatakan wa dzannun idz dzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam
dari Ninawa menghadapi kaum Ninawa. Kaum Ninawa ini satu kaum yang merendahkan para rasul, sehingga mereka memandang rasul itu dengan pandangan yang biasa saja sebagai manusia biasa. Bahkan mereka dianggap kelas yang nggak perlu harus mendapatkan perhitungan. Sehingga Nabi Yunus ini putus asa menghadapi model kaum yang begitu. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, naik kapal. Ternyata kapalnya oleng, di tengah samudra oleng. Akhirnya nahkoda kapal mengumumkan, kapal kita oleng, harus mengurangi beban. Gimana caranya? Beban bagasinya kita buang, bagasinya dibuang. Makanya sekarang orang jarang naruh bagasi begitu tuh. Naik pesawat bagasinya dibawa ke dalam. Akhirnya penuh itu bagasi. Kenapa? Nanti dibuang nanti katanya. Ketika bagasinya dibuang tetap oleng, maka penumpangnya harus dikurangi. Gitu. Bagaimana caranya supaya adil? Diundi. Ketika diundi yang pertama, keluar Nabi Yunus alaihissalam. Wah, antum nih, ini umat kepada nabinya. Ada juga yang menghormati. Kita ulangi lagi deh undiannya. Keluar lagi nama Nabi Yunus. Kita ulangi lagi deh. Gitu. Diulangi lagi, keluar juga nama Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka sepakat mengeluarkan Nabi Yunus, nabinya dikeluarin. Kalau kita kan menghormati ustadz, ustadz duduk saja di mobil. Saya yang keluar, saya cari Grab aja, gitu. Itu kedudukan ustadz tuh masih dihormati sekarang. Dulu di kaum Ninawa nggak begitu. Yunus, sudah 3 kali namamu keluar, silakan kamu keluar dari perahu, dari bahtera. Maka akhirnya dimakan oleh paus, ditelan oleh paus. Nah, paus ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nun. Disebutnya Nun. Nun itu dalam bahasa mereka sebagai ketakjuban. Nun. Kenapa? Gede banget gitu. Nun, kayak kita. Apa kalau kita nyebutnya itu? Wow. Jadi antara nun sama wow itu kan deket tuh. Nun. Kalau kita wow. Berdekatan itu karena saking besarnya. Wow, itu besar betul. Nah, sehingga akhirnya Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di tengah lautan, dan kegelapan di tengah malam. Jadi pekat betul kegelapan itu. Kegelapan di perut ikan, kegelapan di tengah lautan, kegelapan di tengah malam. Dalam kondisi seperti itu dia pasrahkan diri kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah itu paling senang kalau ada hambanya mengakui kesalahan. Paling senang. Maka kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Allah senang kalau hambanya itu, ya Allah, saya itu banyak dosa ya Allah. Ya Allah, saya ini zalim ya Allah. Ya Allah, saya banyak kekurangannya. Akhirnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan itu hanya 40 hari. Hanya 40 hari gitu.
40 hari. Nah, Allah memberikan keterangan kalau tidak dikeluarkan, kalau Allah tidak menerima doanya, maka ikan itu akan menjadi kuburan Nabi Yunus. Karena akan menjadi kuburan Nabi Yunus, para nabi itu jasadnya diselamatkan Allah. Sehingga kalau tidak dikeluarkan dari perut ikan, ikan itu terus sampai hari kiamat. Gitu. Tapi karena sudah dikeluarkan, sehingga para mufassir mengatakan ikan Nabi Yunus itu nggak ada, sudah tidak ada. Gitu. Kenapa? Hidupnya 10 abad sebelum Masehi. Jadi kita bisa bayangkan itu. Kalah tuh dinosaurus tuh. Lama sudah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Oleh karena itu kita perbanyak wiridnya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Misalnya kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Apa Bu yang paling viral nggak nyaman hidup kita itu? Apa Bu, Pak? Mana Bu? Hah? Digibahin. Yang paling viral katanya digibahin. Kalau di belakang katanya hidup yang nggak nyaman yang paling viral adalah nggak punya uang. Nggak punya uang tuh. Makanya ada semboyan itu. Kirain rumah kosong itu yang horor. Ternyata yang horor itu kalau kantong kosong. Kirain yang horor itu kalau rumah kosong. Ternyata kalau kantong kosong itu lebih horor daripada rumah horor. Maka kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kenapa dinamakan Nun? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ada nabi yang diperlakukannya enggak istimewa. Bahkan dianggap di bawah kelas rata-rata kebanyakan masyarakat. Sampai diundi dikeluarkan dari bahtera. Kamu tuh belum seberapa ya Muhammad. Gitu. Maka kita juga begitu. Kita diacuhkan, kita mungkin tidak dianggap, kita digibahkan. Itu belum seberapa. Dulu para nabi yang mulia itu diperlakukannya enggak enak hati oleh umatnya. Maka ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak itu, bacaannya cuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, yang kedua, surat ini Nun itu diartikan tinta. Nun itu diartikan tinta. Kalau tadi Nun itu diartikan paus besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kalau ini Nun itu diartikan tinta. Kenapa diartikan tinta? Karena nyambungannya Nun wal qalami. Demi Nun dan qalam, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Sehingga antara qalam dengan Nun ini itu satu kesatuan. Qalam itu secara umum masyarakat dunia mengartikan pena. Tahu pena? Bukan. Yang kita ini namanya pensil, pulpen.
Pena itu yang pakai tinta. Biasa untuk kaligrafi, untuk tulis bagus. Saya dulu masih diajarin guru saya nulis 3 baris. Ada disuruh beli buku 3 baris. Kalau Bapak Ibu nggak ngalamin buku 3 baris, ya, berarti saya yang jadul. Ya. Untuk apa buku 3 baris itu? Supaya tulisan kita tuh indah, gitu. Para penjajah itu ngajarin tulisan yang indah. Untuk apa? Sebagai bentuk otentifikasi dalam bernegara. Makanya tulisannya bagus-bagus, betul-betul bagus. Kita sekarang itu nggak pakai buku 3 baris, pakainya handphone. Makanya kalau disuruh nulis kayak dokter, tulisan dokter yang paham cuma apoteker. Wah, ini apa nih? Suster aja nggak paham tulisan dokter tuh, yang paham apoteker. Ternyata belakangan banyak kita yang kayak dokter gitu, karena nggak biasa nulis, biasa digital. Kita pencet keyboard gitu. Sehingga di setiap acara kuliah tafsir nyatet. Tapi besok apa nih bacaannya? Apa nih bacaannya nih? Nyatet sih gitu. Tapi ketika dibuka bingung lagi, ini apa bacaannya? Lah antum yang nyatet gimana? Saya nggak tahu. Tertulisnya begini aja. Apa ya? Nginget-nginget lagi gitu. Jadi nun itu diartikan tinta. Wal qalami wa ma yasturun. Sesuatu yang dituliskan. Kalau ini merupakan surat yang kedua setelah surat Al-Alaq, maka Islam mengajarkan kita kerapian administrasi. Kerapian administrasi. Ada catatan gitu. Kalau segala sesuatu tidak ada catatan, tidak bisa menjadi alat bukti. Kalau sesuatu tidak ada catatannya, diragukan sertifikasinya. Gitu. Jadi 15 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan tentang kerapian administrasi. Gimana laporannya, datanya. Mengapa? Karena tidak semua orang belakangan itu beriman. Kalau mereka orang beriman, catatannya dari Allah dan saksinya dari Allah. Nabi ceritakan, ada 2 orang bertransaksi. Saya pinjam uang dong. Berapa? 1000 dinar. Banyak itu. Gimana saksinya? Nggak ada lagi selain kita, Allah saksinya. Gitu. Apa jaminannya? Saya nggak punya jaminan, Allah jaminannya. Karena beriman, akhirnya dikasih itu 1000 dinar. Yang main logam mulia nih. 1 dinar berapa harganya tuh sekarang? Nah, ini 1000 dinar. Besar, banyak. Akhirnya dia bertransaksi, ya Allah, saya bertransaksi atas namamu ya Allah, pinjam hutang kepada teman saya 1000 dinar. Engkau jadi saksi dan engkau menjadi penjamin. Berpisahlah, beda rumah, beda tempat tinggal, harus naik kapal. Disepakati tanggal jatuh tempo.
ketika tanggal jatuh tempo, orang ini mau bayar, itu imannya itu. Ini jatuh tempo, saya harus bayar. Tapi untuk datang kepada pemilik piutangnya itu harus menggunakan perahu. Dia pergi ke pantai, nggak ada perahu. Suasananya suasana banyak bencana. Besok datang lagi pantai, nggak ada lagi perahu. Besok nggak ada lagi perahu. Akhirnya orang ini yang minjam uang, diambil sebongkah kayu, lalu dia tuliskan, wahai saudaraku, pada saat jatuh tempo, aku tidak bisa datang padamu karena tidak ada kapal yang mengantar aku. Aku berniat mengembalikan uang pinjamanku 1000 dinar. Maka uang 1000 dinar itu dengan suratnya dimasukkan ke sebongkah kayu. Lalu dia katakan, ya Allah, saya bertransaksi atas namamu ya Allah. Ya Allah, saya menjadikan engkau jaminan transaksiku ya Allah. Hantarkan sebongkah kayu ini untuk saudaraku yang minjamkan uang waktu dahulu 1000 dinar ya Allah. Dilempar tuh kayunya ke laut. Kalau kita nggak nyampe tuh. Nah, yang punya uang, yang punya hutang itu tunggu di pantai, kok nggak ada. Besoknya lagi kok nggak ada. Besoknya lagi kok nggak ada. Katanya akan mengembalikan jatuh tempo, kok berhari-hari nggak ada. Akhirnya udahlah, dilepaskan hatinya. Ya, saya sudah lepaskan 1000 dinar itu. Itu bukan uang yang sedikit. Nah, karena pulang nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa, kayaknya iseng gitu. Ini kayaknya nggak bawa apa-apa, iseng betul nih. Dia lihat ada sebongkah kayu di tepian pantai. Mendingan saya bawa ini aja nih. Mungkin bermanfaat buat kayu bakar di rumah gitu. Kalau bahasa saya tuh iseng daripada nggak ada yang dibawa, mendingan bawa ini aja deh. Akhirnya dibawa ke rumah untuk kayu bakar niatnya. Ketika dibelah ada surat. Ketika dibuka suratnya ada uang 1000 dinar. Ketika dia baca, dia nangis membacanya. Orang yang minjam temannya uang 1000 dinar punya niat yang baik, membayar dengan cara yang begitu. Ternyata karena Allah jadi saksi, karena Allah jadi penjamin, Allah hantarkan tuh takdirnya kayak begitu. Subhanallah. Makanya saya bilang tadi, kalau kita nggak nyampe tuh karena kita belum connect sama Allah. Nah, belakangan reda bencananya. Yang minjam uang 1000 dinar itu ngelihat ada kapal, dia naik kapal, dia temui temannya yang memberikan hutang. Dia sampaikan, saya mohon maaf betul, kemarin gak ada kapal yang mengantarkan saya, baru kesempatan kali ini saya dapat kapal. Nih saya kembalikan uang 1000 dinar. Kata temannya itu, kan sudah dibayar. Kapan? Saya temuin di sebongkah kayu. Masya Allah, nangis dia. Ternyata Allah hantarkan uang itu, ya Allah. Dia sendiri nggak nyangka tuh. Subhanallah, nggak nyangka kalau uang yang di sebongkah kayu itu sampai kepada pemiliknya. Sehingga kata pemiliknya, kan udah 1000 dinarnya. Masya Allah, saya mau balikin lagi, nggak usah, sudah. Subhanallah. Itu nggak pakai administrasi tuh. Nggak pakai catatan. Kita minjam sudah ada catatan, nggak juga pulang untuk pinjaman tuh. Dia nggak pakai catatan. Pakai apa? Iman. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, nun wal qalami wa ma yasturun. Sehingga para ulama tafsir mengartikan bahwa nun itu tinta, karena bergandengan dengan kolam. Kolam itu pena. Dan semua dunia mengakui bahwa kolam itu adalah pena yang kita gunakan dengan menggunakan tinta. Gitu. Jadi apa Bu? Pak, nun artinya apa? Ikan paus dan pena gitu.
ikan paus yang besar. Udah ketemu belum Bu ikan paus yang besar? Belum ya? Saya cuma lihat di YouTube. Katanya banyak sekali penemuan binatang-binatang yang langka saat sekarang ini. Ada ikan paus itu besarnya 3 kali dari kapal apa tuh? Bukan kapal pel nih, kapal yang perang, kapal induk. Jadi 3 kali dari kapal induk. Kapal induk itu yang besar milik Amerika bisa membawa 100 pesawat tempur. Jadi bisa membawa 100 pesawat tempur. Makanya di dunia ini ada 3 negara yang nggak berani orang nyerang. Cina, Rusia, Amerika. Nggak ada berani orang nyerang. Orang cuma berani, ya Allah serang mereka ya Allah. Karena 3 negara itu kekuatan basis tempurnya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul dari surat Al-Qalam ini sangat banyak. Tapi kaitannya satu, yaitu sikap orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Apa sikap orang Quraisy kepada Rasulullah SAW? Orang Quraisy mengabaikan sebutan mereka kepada Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Ini asbabun nuzulnya. Dulu sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah mendapatkan gelar apa Bu? Al-Amin. Al-Amin. Ketika mereka berselisih, mereka sepakat kita akan meletakkan kembali Hajar Aswad. Siapa yang akan menjadi pemutus persoalan kita? Orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram ini. Pada saat Nabi datang pertama kali ke Masjidil Haram, orang-orang Quraisy langsung mengatakan, "Hahuwal amin." Nah, orang ini al-amin, orang yang dapat kita percaya. Akhirnya selesai itu konflik meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang pertama. Karena Nabi SAW pada waktu itu menyertakan semua kabilah untuk mengangkat Hajar Aswad. Lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad itu di tempat yang pertama. Sebutannya indah, al-amin. Tapi setelah Nabi mendapatkan wahyu, sebutannya berubah. Dia orang gila, majnun. Dia penyihir. Disebutkan juga dia tukang tenun. Disebutkan dengan segala macam sebutan yang buruk pada masyarakat. Kalau bahasa kita kurang tuh orang tuh kurang. Kurang berapa? Kurang seon ya, kurang. Orang itu kurang tuh, kurang. Nah, ini yang dilabelkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah turunkan surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada Rasulullah SAW dari surat Al-Qalam ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Enggak, kamu tuh bukan orang gila.
Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Allah menyebutkan kalau kamu diperlakukan kayak model begitu, pahalanya nggak putus-putus. Oleh karena itu, sikapi dengan akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saya pernah cerita di sini. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, geger di Mekah, geger. Berita buruk dengan sebutan yang jelek kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak berubah sikapnya. Orang menyebut dengan sebutan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan itu diperlakukan orang kepada Nabi di depan Nabi sendiri. Ada ibu-ibu bawa barang banyak sekali, barangnya itu. Nabi dalam hati memfirasati kayaknya dia perlu tenaga, perlu bantuan. Maka Nabi lewat depannya, betul dipanggil tuh. Ya Arab, sa'idni hadzal bunut, sa'udafiuka lahiqat. Bahasa kita, Arab, sini kamu. Bawain barang-barang saya nih, saya bayar kamu. Nabi dianggap kuli angkut. Nabi dianggap kuli angkut. Dari cara manggilnya, Nabi tahu orang ini bukan orang Arab, Yahudi nih. Kenapa? Rasis. Ya Arab gitu. Nggak boleh kita memanggil itu dengan bahasa yang rasis. Dalam hukum hak asasi manusia juga nggak boleh memanggil orang dengan sebutan postur tubuhnya gitu. Negro nggak boleh. Itu melanggar hak asasi manusia secara mendunia. Ya Arab, sa'idni hadzal bunut, sa'udafiqa lahiqat. Bawain nih barang saya bayar kamu. Nabi menjawabnya dengan bahasa yang luar biasa akhlaknya. Ya ummah. Kalau memanggil orang ya ummah itu bahasa kita bunda gitu. Beda dengan umi. Umi itu standar saja, standar umi. Dulu saya belum belajar ini, jadi anak saya manggilnya Umi Abi. Tapi kalau bahasa yang santun itu ummah gitu. Nanti yang belum punya anak ajarin tuh ummah manggilnya. Kalau panggil ayah abati, abati gitu. Makanya Nabi Ismail sampaikan kepada Ibrahim ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Jadi bahasa yang santun itu yang halus itu ummah dan abati gitu. Jadi kalau yang belum nikah nanti kalau udah nikah punya anak, anaknya dibiasakan panggilnya ummah saja. Kemarin viralnya Umi, yaitu generasi yang lalu. Generasi zaman kolonial. Kalau sekarang generasi santun, panggil bunda, ayah gitu. Kalau mau pakai bahasa Arab, ummah, ya abati. Nabi menjawabnya dengan bahasa yang santun, ya ummah, la tudafi'uni, sa'usa'iduk hadzal bunut, kata Nabi. Wahai bunda, jangan bayar saya akan bawain barang-barang kamu gitu. Tahu Nabi, orang Yahudi ini pertama rasis, yang kedua pelit. Makanya Nabi langsung ajukan, ya ummah la tudafi'uni, jangan bayar saya gitu. Wah, gretongan nih. Gratisan nih gitu. Senang dia makanya. Nih bawa ini.
Maka Nabi bawakan semua barang-barang itu. Nggak ada wajah lelah, nggak ada wajah kesel, nggak ada wajah apapun. Polos saja. Sehingga ibu-ibu ini kagum. Saya belum pernah ketemu di Mekah anak muda sebaik kamu hatinya. Justru yang sedang viral di Mekah ini, ada anak muda yang mengaku mendapatkan wahyu. Hati-hati ya. Kamu gak usah ikut campur. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, pergi saja. Kamu baik nih, orang baik kamu. Jangan ikut-ikut. Itu orang gila tuh. Segala sebutan yang buruk itu disampaikan oleh wanita itu kepada Rasulullah SAW. Apa berubah raut wajah Rasulullah? Tidak. Subhanallah. Kalau saya sudah cemberut tuh, bawa sendiri. Oh kamu tahu katanya. Oh kamu tahu katanya. Tapi Nabi itu enggak berubah wajahnya tuh, subhanallah. Makanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi bawakan dari tempat dia bawa sampai ke rumahnya, wanita itu menyampaikan nasihat yang sangat banyak sekali. Jangan ikut-ikut anak muda yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhannya dengan sebutan yang jelek. Gila, tukang sihir, tukang denun, pemecah belah. Sampai di rumahnya, sudah ya Bu ya, terima kasih, belum pernah saya ketemu anak muda di Mekah kayak kamu nih. Pulang Nabi. Tunggu dulu. Ada apa, Bunda? Siapa sih kamu tuh? Saya belum pernah ngelihat orang model kamu di Mekah. Nabi sampaikan, aku ini yang kau ceritakan itu. Subhanallah. Kalau ditulis di Facebook tuh langsung bacanya gubrak gitu. Dia cerita segala macam keburukan dengan sebutan yang buruk, tapi Nabi tidak berubah, sehingga Allah Subhanahu wa taala kukuhkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Gitu. Surat Al-Qalam ini ada banyak keutamaannya. Apa keutamaan surat Al-Qalam? Pertama, dia termasuk surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal sebagaimana yang sering saya sampaikan, surat-surat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Ini keistimewaan Nabi SAW. Surat Al-Qalam juga disebutkan di dalam beberapa riwayat, Allah akan menghindarkan kita dari segala himpitan. Allah akan menghindarkan kita dari segala himpitan. Jadi kalau kita membaca surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala hindarkan diri kita dari segala macam himpitan. Nah, di dalam beberapa keterangan Nabi SAW memerintahkan, kalau kamu sakit gigi, bacalah surat Al-Qalam. Gitu. Kata Nabi, kalau kamu sakit gigi, bacalah surat Al-Qalam. Gitu. Saya belum pernah. Jadi kalau nanti sakit gigi, kita baca itu surat Al-Qalam. Tapi jangan sampai sakit gigi, nggak enak sakit gigi itu. Kata penyanyi kita, daripada sakit gigi, pokoknya nggak enak sakit gigi itu. Nah, itu keutamaan dari surat Al-Qalam. Secara garis besar, ayat 1 sampai dengan ayat 33 ada 5 muatan.
ada 5 muatan secara garis besar. Muatan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sumpahnya, Nun wal qalami wa ma yasturun, bahwa Nabi itu bukan orang gila. Seseorang mendapatkan tuduhan kalau masyarakat secara dominan menyebutkan buruk kepada seseorang. Jadi kalau masyarakat menyampaikan pada masyarakat secara keseluruhan tentang posisi seseorang, kalau itu masyhur, muttafaq alaih, mutawatir, maka itu akan menjadi sebutan gitu. Di Mekah yang sedang viral ini adalah Muhammad itu gila gitu. Muhammad gila itu. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan gila itu karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nggak umum di tengah-tengah masyarakat, nggak umum. Masyarakat nggak percaya dengan hari akhir, tapi Nabi menyampaikan tentang hari akhir. Masyarakat tidak percaya dengan ajaran yang diberikan Allah kepada dirinya. Masyarakat juga nggak percaya apa yang dialami secara spiritual pada diri Rasulullah SAW. Ketika orang berpikir tentang logika, rasio, Nabi sampaikan, saya dapat wahyu. Nah, kalau kayak kita di zaman sekarang ada orang yang mengatakan saya dapat wahyu, gila memang. Gila. Kenapa? Karena wahyu itu sudah putus, sudah selesai gitu. Tapi waktu itu belum putus, belum selesai wahyu. Jadi ketika disebutkan saya mendapatkan wahyu, pada saat itu masyarakat gila dia itu. Yang disebut tentang hari akhirat. Maka surat-surat yang pertama kali turun dalam surat Makkiyah itu bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Gak masuk logika orang-orang Quraisy. Sehingga mereka kemudian sepakat, gila dia gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam ini menyatakan, kamu enggak gila. Kamu memang dapat wahyu. Kamu enggak gila. Sehingga jangan terpengaruh dengan segala macam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya nih, masyarakat semua sepakat kucing yang kita miliki, masyarakat semua sepakat menyebutnya kuda. Kucing kecil di rumah kita, masyarakat semua sepakat menyebutnya kuda. Jadi apa? Kuda. Kuda kamu kemana? Itu kalau ada kesepakatan. Nah, masyarakat itu sepakat, mereka menuduh Rasulullah itu gila. Dia gila. Sehingga akhirnya atas kesepakatan itu orang-orang memberikan label-label buruk kepada Rasulullah SAW. Maka bagian pertama dari surat Al-Qalam ini menguatkan kepada Rasulullah SAW, kamu tidak gila, kamu tidak gila. Muatan yang kedua, ini muatan yang pertama itu dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga.
Nah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengukuhan nabi itu bukan gila, juga Allah menceritakan para nabi yang lain juga sama disebutkan oleh kaumnya gila. Allah kemudian ceritakan Nabi Nuh kan disebut gila. Gimana ya Allah? Bikin perahu di atas gunung. Kalau mau bikin perahu di tepi pantai gitu. Logikanya kan gitu, rasionalnya. Ini kalau bikin perahu di atas gunung, gila dia. Masa bikin perahu di atas gunung gitu. Bikin perahunya di dok dong, di pinggir pantai gitu. Gak tanggung-tanggung, bikin perahunya besar betul. Nuh tambah gila dia gitu. Nah, ini hal-hal yang disampaikan oleh umat-umat terdahulu kepada nabinya. Maka Rasulullah SAW dikuatkan, gak usah khawatir, aku yang berurusan dengan mereka. Muatan yang kedua, ayat keempat, penegasan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW. Dan ini modal dasar ketika Nabi SAW mendapatkan risalah kenabian, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang masuk Islam itu karena akhlaknya Nabi. Apa saja? Banyak catatan yang disebutkan oleh para muhaddisin, para ulama-ulama hadis. Nabi SAW merasa aman. Kok nggak ada yang ngeludahin ya pagi ini? Kok nggak ada yang lemparin kerikil ya? Kenapa ya Rasulullah? Biasanya setiap hari ada yang ngeludahin saya kalau datang ke masjid, ada yang melempar kerikil ke saya. Kok sekarang nggak ada ya? Lewatnya lewat mana? Lewat sini. Oh, dia yang biasa ngelempar kamu itu sedang sakit ya Rasulullah. Kok sakit? Nabi datangi rumahnya. Kata yang biasa meludahi dan melempari kerikil pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, engkaulah orang yang pertama kali menjenguk aku ketika aku sakit ini. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Masuk Islam. Akhlaknya luar biasa. Jadi banyak orang masuk Islam karena faktor akhlak yang baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini investasi dalam berdakwah. Kalau saja nilai akhlak dan perilaku itu cacat, maka kita susah untuk membuka ruang komunikasi. Disitulah kemuliaan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy telah melakukan uji material kepada Nabi. Uji material. Bagaimana Nabi memperlakukan orang lain. Misalnya saja Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu orang kayanya Mekah. Orang kayanya Mekah. Santun. Karena dia kaya, dia gengsi masuk Islam. Karena yang banyak masuk Islam itu orang-orang miskin. Dia gengsi. Padahal ada juga orang kaya, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Adi bin Hatim sebagai keluarga pebisnis, orang-orang kaya, nggak mau, dia gengsi. Akhirnya dia pergi ke Syria. Dia pergi ke Syria. Ganti agama di Syria menjadi Kristen. Padahal orang itu santun baik tuh. Jadi kalau misalnya
Kalau ada orang bilang kepada Adi bin Hatim, ya Adi, baju kamu bagus tuh, langsung tuh dibuka tuh bajunya. Nih buat kamu tuh. Ustadz, bajunya bagus Ustadz. Mohon maaf, saya bukan Adi bin Hatim. Kalau Adi bin Hatim itu gitu dia. Dia enggak ada ganjelan, murah orangnya. Baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Makanya dia dikenali orang yang dermawan. Sudah kaya, dermawan. Kalau kita kebanyakan dermawan, murah kita memberi. Kalau dia udah kaya, dermawan. Ya. Dan dia bandingkan kedermawanannya itu kalah sama anak yatim. Pernah dia datang ke rumah anak yatim, kata dia. Dia lihat di kandangnya ada 10 ekor kambing. Dia langsung bilang kepada anak yatim itu, kambing kamu bagus-bagus ya. Diambil tuh kambingnya satu, dipotong, dijadikan hidangan. Sini adik, makanlah hidangan kambing yang saya miliki ini. Ketika dimakan oleh Adi bin Hatim, cocok nih. Anak yatim itu masuk lagi kandang, dipotong lagi satu. Cuma ngomong, cocok nih. Masya Allah, masakan kamu betul-betul enak di lidah saya. Masuk lagi ke kandang, dipotong lagi, disajikan lagi hidangan. Ya. Dia sampaikan lagi, luar biasa kuliner kamu. Masuk lagi, potong lagi. Nggak habis-habis tuh. Sampai akhirnya Adi bin Hatim, udah cukup. Saya pernah datang ke Ummul Qura. Ada orang yang jadi kayak marbot masjid tuh. Bajunya biasa, dia ngerapin masjid gitu. Ternyata dia pemilik hotel banyak di Mekah. Ya Allah, kayak marbot biasa gitu pakaiannya lusuh. Akhirnya saya diajak ke rumahnya. Ada 6 lantai rumahnya itu. Luas sekali, banyak mobilnya. 6 lantai itu pekerjanya semuanya orang Indonesia. Saya ketemu orang Garut, Bu, dari mana? Dari Garut. Banyak orang Garut kerja di sini. Banyak Pak. Ada berapa? Di satu rumah ini ada sekitar 60 pekerja dari Garut. Ya Allah. Luar biasa itu. Ruang tamunya, ini ruang tamunya 4 kali ruangan ini. Semuanya pakai permadani. Subhanallah. Saya kebetulan sering ke toilet itu. Boleh saya ke toilet? Boleh. Diajak ke toilet. Masya Allah. Itu bukan toilet tuh. Ada lemari tempat pakaian, ada tempat parfum, ada tempat ngaca. Jadi masuk ke toilet itu ada 4 ruangan. Masuk ke toilet ada 4 ruangan. Ya Allah. Pantas gitu. Lantai 6 kolam renang. Lantai 6-nya kolam renang, pakai lift dia. Nah, pada saat jam siang kami disediakan makanan. Makanannya itu 1 kambing utuh untuk 1 orang. Satu kambing utuh untuk 1 orang. Ya Allah, ya Syekh, ini gimana ceritanya itu? Jadi kalau kita makannya cepat, itu dituangin lagi tuh, tuangin lagi. Sehingga kata teman mahasiswa, Ustaz, jangan makan cepet-cepet, lamain aja tuh sedikit-sedikit gitu. Nanti kalau makan cepat, dia akan tuangin lagi. Akhirnya banyak nanti kita makan dari sini. Iya. Oh, ternyata ada tekniknya gitu. Kalau kita makan bersama orang Arab tuh, nggak usah cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti dituangin lagi.
Saya nggak kebayang satu nampan untuk saya sendiri, satu kambing itu. Ya Allah. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang menurut Allah Subhanahu wa taala, itu model-model mereka itu gitu. Adi bin Hatim akhirnya ditanya oleh para sahabat, "Ya Adi, dia yang mengalahkan kedermawanan kamu, anak yatim itu?" "Iya." "Kenapa?" "Dia punya 10 ekor kambing. Saya bilang cocok, saya bilang pas di lidah saya bilang kulinernya enak. Saya keluar dari rumahnya, 10 ekornya semuanya sudah dipotong untuk hidangan buat saya. Kok dia bisa mengalahkan kedermawanan kamu? Lalu apa yang kamu balas?" "Maka saya kasih anak yatim itu 300 ekor unta, 400 ekor kambing, dan 200 sapi." "Oh, berarti kamu lebih baik daripada anak yatim itu." "Enggak, anak yatim itu lebih baik. Dia punya 10 ekor, habis semuanya. Saya punya ribuan kambing, ribuan unta, ribuan sapi, masih banyak tersedia buat saya," gitu. Dia hebat tuh. Punya 10-10-10-nya dia habisin. Saya walaupun ngasih 400, masih banyak ribuan unta yang saya miliki gitu. Nah, karena banyak orang kaya masuk Islam, akhirnya dia balik lagi. Tadinya sudah Nasrani, dia balik lagi. Dan gak tanggung-tanggung ketemu Nabi di Madinah. Dan dia sampaikan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya masuk Islam." Gitu. "Kemarin kamu gengsi ya," kata Nabi. "Kemarin kamu gengsi ya, gak mau masuk Islam ya, gengsi ya, karena banyak orang-orang miskin di kaum muslimin kan, kamu gengsi kan?" Akhirnya dia sampaikan, "Iya ya Rasulullah, ikut aku ke rumah." Diajak Adi bin Hatim ke rumah. Nabi sudah kenal karena memang dia orang kaya dan orang dermawan di Mekah. Nah, ketika Nabi SAW mengajak Adi bin Hatim ke rumah, ada ibu-ibu tuh langsung nyelak, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya pengen tanya." Kata Adi bin Hatim, "Kalau Muhammad itu raja, nggak mungkin dia tanggapi ibu-ibu itu. Kalau Muhammad itu raja, nggak mungkin dia berhenti. Kalau Muhammad itu raja, nggak mungkin dia mau mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh ibu-ibu itu. Dia memang Rasul. Betapa mulia akhlaknya." Gitu. Akhirnya dia masuk Islam, membenarkan bahwa Nabi itu akhlaknya sangat luar biasa. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muatan yang kedua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memberikan pengakuan bahwa Nabi akhlaknya sangat mulia, dan kita diajarkan untuk mencontoh akhlak beliau. Yang ketiga, dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang mendustakan risalah ini. Fasatubsiru wa yubsirun. Nanti engkau akan lihat apa yang akan diterima pada mereka yang mendustakan. Bi ayyikumul maftun. Siapa yang gila sesungguhnya? Dia atau kamu? Mereka atau kamu? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan pada mereka yang melecehkan para pendakwah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Nanti kita akan membuat perhitungan kepada mereka yang mendustakan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka bagi diri kita hal yang sedemikian rupa itu tidak boleh membuat kita mundur dari dakwah Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka yang mendustakan akan berhadapan dengan diriku. Itu yang ketiga. Muatan yang keempat, dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bersikap lunak kepada orang kafir. Jangan bersikap lunak kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah, bersikap tegas saja. Apalagi mereka yang menyebarkan fitnah, apalagi mereka yang sering menghalangi dakwah ini. Lakukan sikap tegas gitu. Nah, Nabi SAW karena modal utama yang dia miliki, akhlak yang baik, tetap Nabi juga memperlakukan kebaikan kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan tegas buat mereka, nggak usah bersikap lunak. Ini yang keempat. Muatan yang kelima, dari ayat ke-16 sampai dengan ayat 33 tentang pemilik kebun, kisah pemilik kebun. Kisah ini untuk menjadi pelajaran berharga buat orang-orang Quraisy dan buat kita semua. Di dalam Al-Quran sepertiga isinya kisah. Di sepertiga isinya kisah. Oleh karena itu banyak kita bisa membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, baik kisah orang yang terdahulu maupun kisah nanti di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang pemilik kebun. Dulu ada orang soleh punya kebun. Orang soleh ini dia melakukan manajemen terhadap kebunnya dengan 3 rumus, yaitu sepertiga hasil panen untuk investasi, sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, dan sepertiga untuk sedekah kepada fakir miskin. Ini mungkin bisa jadi contoh nih buat kita nih. Kalau kita bisnis, kita dapat uang, dapat gaji, manajemennya dibagi 3. 1 untuk investasi, sepertiga untuk diri kita dan keluarga, dan sepertiga untuk fakir miskin. Meninggallah ayahnya ini, punya anak 3 orang. Anak dari pemilik kebun ini kesolehannya beda dengan ayahnya. Gitu. Inilah yang dikatakan oleh Raihan, iman itu tidak bisa diwariskan. Gimana Pak nyanyinya itu? Iman itu nggak bisa diwariskan. Gitu. Kalau bisa diwariskan, enak orang kaya tuh. Nah, anaknya 3 orang ini berpikir, ngapain kita manajemennya kayak begitu? Itu kan manajemen ayah kita, makanya kita nggak kaya-kaya gitu. Dia lupa ayahnya kaya dan dia mendapatkan hasil warisan dari kekayaan ayahnya. Terus gimana manajemen kita? Hasil semua panen kita bagi 3. Kamu dapat sepertiga, saya dapat sepertiga, 1 dapat sepertiga. Jangan, kata anak yang kedua itu, jangan.
Kita lanjutkan saja apa yang dilakukan oleh orang tua kita. 3 anak nggak sepakat, akhirnya kalah yang baik ini, dominannya yang buruk. Udah sepakat, kita tetapkan panen kita bagi 3. Sepertiga buat saya, sepertiga buat kamu, sepertiga buat kamu. 3 anaknya ini. Karena sudah terlanjur biasa orang tua kita lakukan untuk fakir miskin, maka kita panennya sebelum datang waktu pagi. Gitu. Sebelum datang waktu pagi kita panen. Kalau kita panen di waktu siang, nanti orang miskin ngantri. Seperti yang kita lihat kalau ayah kita membagi hasil panennya. Jadi sebelum datang waktu pagi kita panen kebun kita ini. Ketika sebelum datang waktu pagi datang ke kebun itu, rusak semua hasil panennya. Akhirnya mereka mengatakan, salah kebun kali kita nih. Salah alamat kebunnya kali ini kita nih. Sampai akhirnya datang waktu siang, jelas itu kebun miliknya, warisan dari orang tuanya. Yang awalnya mereka mengatakan salah alamat nih kita. Google-nya salah ngasih map. Salah alamat nih. Sampai waktu siang bener. Dia bertiga itu menyepakati untuk tidak memberikan kepada fakir miskin. Tapi ternyata akhirnya panennya semuanya rusak. Allah bikin rusak. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia nyesal, bertiga anak itu menyesal. Ya Allah, harusnya kita lanjutkan lagi apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tapi sudah nggak berarti, sudah rusak panennya, sudah rusak kebunnya. Gitu. Nah, inilah yang mengajarkan kepada diri kita bahwa kalau orang tua kita melakukan kebaikan, lanjutkan kebaikannya. Seringnya teman-teman orang tua kita itu kehilangan orang tua kita karena anaknya nggak ada yang melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Contoh nih, biasa orang tua saya kalau ngajak silaturahim, rombongan tuh anak-anaknya dibawa. Sekarang nggak ada yang datang silaturahim, udah meninggal orang tuanya, anak-anaknya nggak datang-datang lagi. Nah, dari kasus ini Allah mengajarkan pada diri kita, cari nilai utama yang dilakukan oleh orang tua kita, lanjutkan. Oleh karena itu, ketika takziah, ketika orang tua kita meninggal dunia, harusnya tema pembicaraannya adalah apa yang telah dilakukan kebaikan oleh orang tua kita yang telah meninggal dunia ini. Kita tanya tuh teman-temannya, apa yang kamu rasakan atas kebaikan keberadaan orang tua saya pada diri kamu? Tanya lagi teman-temannya, apa yang dirasakan kebaikan dari ayah saya terhadap dirimu? Oh, ayah kamu gini, ayah kamu gini, ayah kamu begini. Itu yang perlu dilanjutkan sehingga mereka tidak merasakan kehilangan. Rasulullah SAW melakukan itu. Kalau Rasulullah buat makanan, Rasulullah selalu menyebut, kasih si fulana, kasih si fulana, kasih si fulana. Siapa dia ya Rasulullah? Temannya Khadijah. Aisyah cemburu, Khadijah lagi. Masih ada bicaranya Khadijah. Giliran sudah wafat, Khadijah lagi. Kata Rasulullah, ya Aisyah, enggak tergantikan kamu dengan Khadijah, enggak tergantikan. Walaupun kamu cantik, muda, enggak tergantikan dengan Khadijah. Sehingga Nabi SAW selalu memberikan kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh Khadijah kepada temannya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Inilah kisah tentang pemilik kebun mengajarkan kepada diri kita, pertama jangan pelit. Buat Allah itu gampang menghancurkan. Berapapun investasi yang kita miliki, gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kasus ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk melanjutkan kebaikan
dari orang tua yang telah meninggalkan kita. Berikutnya, Allah mengajarkan pada diri kita, kalau kita mendapatkan segala sesuatu, baik itu panen, baik itu bonus, utamakan yang masuk pikiran kita, bagi untuk fakir miskin. Utamakan itu, bagi untuk fakir miskin. Kita dapat bonus, nanti bonus akhir tahun, dapat bonus. Apa yang langsung muncul di pikiran kita, Bu? Dapat bonus, apa yang langsung muncul di pikiran kita, Pak? Wah, ada bonus akhir tahun nih. Wah, nanti kita piknik ya, gitu. Utamakan ketika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bagi sepertiganya untuk fakir miskin. Bagi untuk fakir miskin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membuat hati kita tuh ringan gitu, ringan. Ada di Ummul Qura, itu di Mekah, namanya Abu Dinar. Abu Dinar namanya. Kenapa disebutkan Abu Dinar? Duitnya nggak berseri. Abu Dinar. Tapi tampilannya sederhana betul. Tiap hari di mana? Di depan masjid. Tiap hari di depan masjid. Dia nyapu masjid. Ada suatu ketika orang mengajukan proposal bantuan. Orang mengajukan proposal bantuan. Assalamualaikum Syekh. Ya, mau apa? Saya mau ketemu dengan Syekh Fulan, mau ajukan proposal. Apa kegiatannya? Ini. Tunggu ya, saya tanya dulu. Sini proposalnya. Dimasukkan. Dia ke dalam, dia bawa proposalnya ulang, dan dia bawa uangnya. Nih, mohon maaf Syekh, nggak bisa ketemu antum, tapi ngasih uangnya. Itu banyak sekali gitu. Ada yang kenal. Antum tahu nggak orang yang antum ajukan proposal itu? Enggak, belum kenal. Itu tadi yang ngasih antum uang. Ya Allah. Makanya dia disebutnya Abu Dinar. Kalau ada orang minta, itu nggak ngitung-ngitung lagi, dia masukin tangan ke kantong. Nih buat kamu tuh. Tapi saya bukan Abu Dinar. Nanti ada ngajukan proposal. Ustaz, ini proposal saya, Ustaz. Nah, orang itu saking luar biasa dermawannya itu. Makanya kemudian disebut Abu Dinar. Banyak aktivitas pendidikan di Indonesia dulu dibiayai oleh Abu Dinar. Saya sendiri nggak tahu nama aslinya. Orang nyebutnya Abu Dinar. Ketika beliau wafat, anaknya nggak melanjutkan, sehingga akhirnya program pencetakan dai nggak bisa dilanjutkan karena nggak ada pemodalnya. Gitu. Saya dulu ngajar di Yapit, ngajar tentang penyiapan para dai. Karena pemilik dananya meninggal dunia, anaknya nggak melanjutkan. Nah, ini yang sering terjadi akhirnya. Banyak program-program kebaikan tidak berlanjut karena anaknya tidak bisa melanjutkan program itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan gitu, jangan gitu. Lanjutkan kebaikan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Itulah 5 muatan pokok surat Al-Qalam dari ayat pertama sampai dengan ayat 33. Ini part 1 ya. Sesi pertama. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya ada dua sesi ya, ada dua sesi, satu sesi 3 orang, silakan bertanya untuk sesi pertama ya. Siapa yang barangkali mau bertanya dari ya, pada ibu ya, Siapa lagi? ini apa ya? Oke. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya Ibu Hasmidah dari kelas PTF 2 Az-Zakariyah dengan pembimbing Ibu Kadriah. Pertanyaan saya adalah bagaimana surah Al-Qalam mengingatkan kita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada pertanyaan pertama. Bagaimana Pak Ustaz mau langsung jawab apa sekalian di aku? Boleh saya tambah? Aku. Oh yang kedua ini bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sintan Ustaz dari kelas Lut Ustaz Dadang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya tertarik dengan tafsir ayat 14, 15, 16. Mohon dijelaskan Ustaz di sini terkait dengan karena jaga dan banyak anak. Kemudian di sini ada dongeng-dongeng yang terdahulu. Apakah yang tadi dikaitkan dengan yang cerita Nabi yang terdahulu tadi? Kemudian yang selanjutnya di ayat 16-nya kami berikan dalam benda lainnya itu kalau dalam dan menggunakan Quran Android yang ada di HP gitu. Mohon penjelasan dari 3 ayat tersebut Ustaz. Kemudian yang kedua, Al-Qalam dia disebutkan juga sebagai penilainya adalah Allah mengajarkan tentang administratif, tentang penulisan, tentang rekaman. Jadi kalau yang pertama itu membaca, yang kedua itu merekam atau membuat sesuatu itu menjadi ada bukti dan Ustaz. Dengan adanya surat ini Ustaz, apa perubahan yang terjadi secara besar-besaran pada dakwah Rasulullah SAW? Kalau yang pertama kan mengajarkan untuk kita belajar membaca segala hal gitu. Nah yang kedua ini apa Ustaz? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena rekaman-rekaman yang terstruktur, terutama untuk Quran, itu kan yang saya tahu, mohon yang dikoreksi, mohon dijelaskan, itu ada pada zaman Khulafaur Rasyidin, bukan pada saat Al-Qalam itu diturunkan. Meskipun demikian, ada para sahabat yang mencatat ayat-ayat Quran itu di dalam lembaran-lembaran mereka masing-masing, entah apapun itu, entah kulit ataupun kulit kayu ataupun kulit binatang gitu. Kemudian
juga terkait dengan pencatatan hadis Rasulullah, seperti apa begitu. Kurang lebih begitu dua garis besar tanya saya. Sebelum jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang ahli waris tentang waris. Ketika kedua orang tua meninggal, orang tua menyampaikan kepada anaknya ada yang perempuan dan laki-laki. Nanti hartanya dibagi-bagikan orang tua, ya. Setelah orang tua meninggal, pasti kita kan bagi waris ya Pak. Tapi hukum yang benar adalah perempuan sama laki-laki kan beda ya Pak ya. Nah itu akadnya seperti apa ya Pak? Apakah kita mengikuti katakan orang tua, tapi udah jelas Allah menyampaikan laki-laki sama perempuan berbeda, atau akadnya sesuai dengan hukum Islam, tapi setelah itu dari ahli waris laki-laki memberi kepada ahli waris yang wanita nanti diberikan hadiah supaya itu bisa dibagi rata. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan dari Bu ini saya punya penjelasan. Mungkin ya, silakan seksi pertanyaan ketiga. Keempat. Ketiga. Ada dulu deh ya. Sini dulu. Silakan Pak Ustaz. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih atas pertanyaannya dan apa yang disampaikan. Pertama, apa kaitannya surat Al-Qalam dengan menceritakan Nabi Yunus alaihissalam? Nah, kalau para nabi-nabi yang lain, mereka itu dibenci tapi punya posisi kedudukan, kehormatannya sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Yunus itu nggak dianggap sama masyarakat gitu. Muhammad, kamu belum seberapa. Nabi Yunus itu nggak dianggap oleh masyarakat. Kalau nabi yang lain, walaupun dia dihina, dicerca, tapi masih punya status sosial sebagai bangsawan, sebagai orang yang bersih, baik itu. Sehingga ketika masyarakat Quraisy itu menyebutkan Nabi sebagai orang gila, jangan menerima dakwahnya, dia tukang sihir, Allah menegaskan, kamu tuh belum seberapa. Nabi Yunus itu dipandang rendah, nggak dianggap oleh masyarakatnya gitu. Sehingga akhirnya Nabi SAW itu tahu betul tentang Nabi Yunus, dan itu menjadi media mendekatkan Islam. Seorang pembantu perkebunan anggur yang bernama Adas. Adas pekerja kebun anggur di Taif. Ketika dakwah Nabi ke Taif, orang-orang Taif menolak. Pembantu perkebunan anggur itu kasihan sama Rasulullah, berdarah-darah, ditolak dalam kondisi lelah. Akhirnya Adas ini
memberikan anggur kepada Rasulullah. Ketika Nabi mendapatkan anggur itu dan Nabi memakannya, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dia. Saya dengar ucapan ini di tempat saya, di asal tempat saya. Orang sini nggak pernah ngucapin kayak gitu. Di tempat asal saya suka dengar orang membaca itu, diajarkan oleh orang soleh mereka. Nabi tanya, antum siapa? Saya Adas, pekerja kebun anggur ini. Dari mana asalnya antum? Dari Ninawa. Oh, kalau dari Ninawa berarti asal kamu itu sama dengan asal saudara saya. Siapa saudara antum? Yunus bin Matta. Yunus dari Ninawa. Antum kenal Yunus kan? Ya. Akhirnya Adas masuk Islam dengan pendekatan historis itu, gitu. Nah, kita dalam kondisi yang sedemikian rupa itu memahami tentang sejarah para nabi, sejarah Rasulullah SAW, paling tidak merasakan apa yang pernah dirasakan oleh mereka dalam melaksanakan dakwahnya. Sehingga kenapa surat Al-Qalam ini juga bercerita Nun itu tentang ikan paus yang besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam, menguatkan kepada Nabi, kamu tuh belum seberapa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat yang tadi disampaikan tentang orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW, yang paling kentara itu apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah. Orangnya orang kaya, dia bangsawan, dia banyak pengikut, banyak anaknya. Sehingga ketika dikatakan orang itu orang yang istimewa, biarkan aku saja yang menghadapi mereka. Orang ini dia kaya, dia banyak keturunan, dia banyak sekali pengikut. Jangan kamu mikir macam-macam. Dia makhlukku, aku penciptanya, gitu. Nah, maka Nabi SAW berlapang hati, nggak ngurus-ngurus amat dengan orang yang namanya Walid bin Mughirah itu. Lalu diceritakanlah bagaimana yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita, antum ngadapin orang apapun gak usah baperan, udah santai aja, ada penciptanya, gitu. Ada penciptanya yang akan berhadapan dengan orang model begitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan baca tulis. Jadi Islam sejak awal mengajarkan kita baca dan tulis. Surat pertama Al-Alaq, surat kedua Al-Qalam, supaya juga kaum muslimin ini bisa baca dan bisa tulis. Nah, Nabi itu dikenal ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi bukan menjadi orang yang masuk dalam kategori buta huruf, sebagai orang yang rendah intelektualnya, tidak. Nabi SAW mengajarkan asas dalam kehidupan bermasyarakat kaum muslimin ini pada baca dan tulis. Makanya kemudian Nabi mengumpulkan para penulis. Sejak Nabi mendapatkan wahyu, ada 40 orang penulis Quran. Dan diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Harisa, Zaid bin Sabit. Mereka para penulis-penulis Al-Quran. Nah, ini untuk menyelamatkan risalah di kemudian hari. Dan ternyata benar adanya bahwa para sahabat yang bisa baca dan tulis itu sangat diperlukan. Ini perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi dalam kondisi yang kita dapatkan pada situasi yang sedemikian rupa itu, juga perlu menguatkan pemahaman kita tentang baca tulis.
Yang ketiga, tentang waris. Ini nanti mungkin ada kaitan materi tertentu. Waris dalam kaidah amal Islam itu harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia, namanya waris. Tradisi bangsa Arab, warisan itu setelah selesai dikuburkan orang yang meninggal dunia, mereka sepakat bicara tentang warisan. Budaya ini nggak berlaku di kita. Kita tuh ewuh pakai ewuh. Udah selesai nih pulang dari kuburan, ayo kita bicarakan tentang warisan. Orang bilang, gila kamu, kuburan masih merah, udah bicara warisan. Orang tua kita masih ada, ibu kita sudah bicara warisan. Itu beda ewuh pakai ewuh kita. Akhirnya kita mengumpulkan kesalahan tuh. Satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika ibu kita meninggal dunia, kita bingung tuh tentang warisan itu. Kita mau bagi kayak gimana nih? Kalau sejak awal kita bagi, itu nggak menyulitkan. Tapi karena nggak dibagi-bagi, akhirnya bertahap tuh. Ini harta siapa? Posisinya harus jelas. Kalau ini harta ayah, berarti ibu dapat, anak-anak dapat. Lalu setelah ibu meninggal, yang kita bagi adalah hartanya ibu saja. Nggak semuanya kita bagi, gitu. Ada tahapan-tahapan dalam pembagiannya. Nah, karena kita ewuh pakai ewuh, akhirnya muncul kesalahan-kesalahan yang begitu banyak. Maka tradisikan di kita tuh mestinya setelah selesai dikubur, pulang ke rumah, ayo kita bicara warisan. Gila tuh, gila. Udah bicara warisan nih. Itu ewuh pakai ewuhnya kita. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara tentang warisan itu, ya kita harus punya kesepakatan. Apalagi kita di Indonesia ada 3 hukum. Hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Mana yang akan kita pakai? Kita buat kesepakatan gitu. Nah, kalau kita tidak ada kesepakatan, akhirnya kita pun bingung mau mana kita akan pakai gitu. Segala peristilahan yang terjadi di kita beda dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Contoh, orang tua kita mewasiatkan rumah ini dibagi rata. Wasiat dalam bahasa Islam itu adalah harta yang diberikan bukan kepada ahli waris. Jadi kalau bukan kepada ahli waris namanya wasiat. Berapa banyak? Paling banyak 1/3. Misalnya nih, yang meninggal dunia itu punya anak angkat, dia bukan ahli waris, maka ditegaskan, saya wasiatkan harta saya untuk si fulan, anak angkat saya. Besarannya nggak boleh dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia itu. Kalau kita kan definisi wasiat apa? Instruksi dari orang yang meninggal dunia terhadap segala sesuatu yang harus diselesaikan. Ini wasiatnya. Itu bukan wasiat itu. Itu hanya instruksi. Nah, ini antara perbedaan warisan dengan wasiat. Kalau orang tua kita masih ada, boleh itu hibah namanya. Rumah ini kita bagi rata. Saya hibahkan untuk bagi rata. Bagaimana kelanjutannya? Bikin akte hibah gitu. Panggil hakimnya, Pak Hakim, buatkan akte hibah. Rumah ini saya bagi rata. Itu ketika orang tua kita masih ada. Enaknya gitu tuh, waktu masih ada langsung hibah. Sehingga ketika sudah meninggal dunia nggak ada lagi hartanya. Sudah selesai urusan pembagiannya gitu. Itu yang dilakukan oleh sebagian orang supaya tidak terjadi persengketaan keluarga. Sejak masih hidup sudah ditegaskan tentang hibah gitu. Dibuatkan aktenya, saya hibahkan rumah saya untuk 4 anak saya. Dibuatkan aktenya di pengadilan, sekian untuk sekian. Udah selesai itu, disepakati. Tapi kalau sudah meninggal dunia namanya warisan gitu. Itu berlakunya
pada kalau di Indonesia kita tetapkan tuh jadi bingung karena kita menganut 3 hukum dalam urusan warisan. Hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Gitu. Nah, gimana kita mau menetapkannya? Kita pakai hukum Islam, oke, pakai hukum Islam. Kita pakai hukum perdata, oke, pakai hukum perdata dibagi sama. Kita pakai hukum adat, ya terserah hukum adat masing-masing. Kalau daerah tertentu mungkin perempuan lebih banyak, laki-laki sedikit, gitu. Jadi nanti konsultasikan saja. Demikian. Oh, itu penghinaan Allah Subhanahu wa taala pada Walid bin Mughirah. Itu orang itu mestinya kan dia bisa mencerna gitu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi belalai yang dimaksudkan itu kan untuk sinyal sensitivitas gitu. Enggak sadar-sadar orang itu, Muhammad itu utusan aku. Segala urusan yang terkait dengan kamu punya banyak harta, kamu punya banyak, enggak berarti buat dirinya gitu. Jadi sebagai kepekaan sensitivitas untuk Walid bin Mughirah yang disebutkan. Demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya untuk sesi pertama. Namun karena waktunya sudah habis sampai dengan jam 11, sudah sesi keduanya itu ya, mohon maaf Ibu ya, kebetulan pas menuju kita dengan obat. Selanjutnya dipakai langsung cuma orang pertanyaan dari Pak Ustadz gitu dari iya, silakan Pak Ustadz. 5 pertanyaan. Ada berapa nama surat Al-Qalam? Semuanya jawab tuh, udah dapat tuh 3-3. Mana yang jawab? Ini Al-Qalam, Nun, wal qalami wa ma yastur. Yang kedua, kenapa surat ini juga disebutkan Nun? Ada tuh. Siapa? Silakan. Silakan. Kan paus tinta, ya benar. Kan paus dan tinta, benar. Yang selanjutnya ada berapa tema dari ayat pertama sampai dengan ayat 33? 5. Apa saja, Bu? 5 apa saja, Bu? Apa? Itu yang kelima. Apa saja? Enggak hafal katanya. Benar 5. Gimana? Tuh. Ya, boleh saja. Boleh katanya tuh. Iya. Muatannya yaitu Rasulullah bukan orang gila. Iya, betul. Yang kedua menceritakan bahwa ada nabi-nabi lain yang juga mendapatkan ujian seperti nabi dikatakan orang gila. Iya, apalagi. Ya, Allah mengajak orang-orang yang mendustakan. Ya. Yang keempat, Allah menguatkan jangan bersikap lunak terhadap orang-orang kafir. Ya. Ya. Yang kelima, kebaikan orang tua kita harus kita lakukan. Ya. Ada satu yang saya apa namanya, yang
Kedua, pengakuan Allah terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya deh. Boleh lah. Ya. Ada lagi? Oh ya, satu lagi. Ini pertanyaan keberapa? 5. Udah 5 ya? Ada berapa ayat, ada berapa kata, ada berapa huruf? Ya. Mana? Ya, silakan. 52 ayat, 300 kata, 1250 huruf. Ya, benar. Alhamdulillah. Udah 6 ya? Udah 6 bukan? Ya, udah 5. Ya. Apa Ustaz? Iya. Syukur kepada Allah kepada Pak Ustaz yang telah memberikan 5 pertanyaan yang disampaikan kepada jemaah ibu-ibu bapak-bapak. Akhirnya sudah. Oh iya, ada satu request lagi, yaitu bagi bapak ibu yang Datang pertama kali. awal, yaitu siapa dulu? Bu Suryani.